Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5638, Seorang Wanita Terkemuka. Di akhir ujian, puluhan juta orang menjadi kurang dari 100.000. Tapi 100.000 orang ini semuanya jenius sejati, karena ketiga tes ini adalah sertifikasi jenius terbaik. Semua junior ini bersemangat tinggi. Orang ekstrovert saling memberi selamat, dan orang introvert tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bahkan jika Anda tidak dapat mengikuti uji coba masuk pada akhirnya, mendapatkan sertifikasi ini sudah merupakan kehormatan besar, sesuatu yang dapat Anda banggakan seumur hidup. Namun, ketika Penatua Zenfu muncul dan mengatakan bahwa tempat penilaian pertempuran yang sebenarnya adalah setelah tanah rahasia 9 surga, semua tawa berhenti tiba-tiba. 9 tanah rahasia surga. Tuan Penatua, apakah Anda serius? Saat ini, seorang wanita muda pemberani buru-buru bertanya. Mungkin karena takut, suaranya bergetar saat berbicara. Ya, itu adalah tanah rahasia 9 surga, kata Penatua Zenfu. Awalnya semua orang sedikit bingung, tetapi ketika Penatua Zenfu mengkonfirmasi hal ini, ekspresi sebagian besar junior berubah. Dari reaksi semua orang, Chu Feng juga menyadari bahwa tanah rahasia 9 surga jelas bukan tempat yang baik. Tuan Tetua, akankah kita pergi ke tanah rahasia 9 surga? Atau istana suci 7 alam, dengan formasi yang diatur di tanah rahasia 9 surga? Seseorang bertanya lagi. Sepertinya kalian semua tahu sesuatu tentang tanah rahasia 9 surga. Karena ini masalahnya, lelaki tua itu akan blak-blakan. Tanah rahasia 9 surga adalah salah satu peninggalan yang belum berkembang di dunia seni bela diri yang luas, tetapi itu juga merupakan tempat yang paling baik untuk membuktikan kekuatan para spiritualis dunia. Kali ini, kami akan membiarkanmu mengambil jalan yang telah dilalui istana suci 7 alamku. Selama kamu bisa keluar dengan aman, kamu akan lulus penilaian pertempuran yang sebenarnya. Bahkan jika kamu tidak bisa memasuki istana suci 7 alam, kamu akan diberi hadiah dengan murah hati, kata Penatua Zenfu. Tuan Tetua, apakah jalan yang baru dibuka? Atau Master Jie Ranking dan yang lainnya, jalan yang mereka lalui? Seseorang bertanya lagi. Itu jalan yang dilalui Nona Jie Ranking, kata Tetua Zenfu. Ah! Mendengar kata-kata ini, wajah para junior menjadi semakin jelek. Tuanku Tetua, bisakah aku melepaskan penilaian pertempuran yang sebenarnya ini? Seseorang bertanya. Menyerah. Mendengar kata-kata ini, wajah Penatua Zenfu segera menjadi suram, dan bahkan udara di dunia ini menjadi sedingin es. Menurutmu di mana istana suci 7 alamku berada? Apakah ini tempat di mana kamu datang dan pergi kapanpun kamu mau? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, beberapa sosok segera turun dari langit, membentuk pengepungan, mengelilingi para jenius junior yang telah lulus ujian. Mereka semua adalah tetua dari istana suci 7 alam. Melihat postur ini, para junior semakin panik. Mereka semua menyadari bahwa arah segala sesuatu tampaknya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Namun, ketika Penatua Zenfu mengucapkan kata-kata berikut, mereka tidak panik, tetapi putus asa. Semua yang lulus tes bakat harus berpartisipasi dalam penilaian pertempuran yang sebenarnya. Siapapun yang berani menahan diri di tengah jalan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Ayo pergi sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kapal perang melayang keluar. Semuanya naik. Segera setelah itu,
para tetua dari Istana Suci Tujuh Alam juga mulai mendesak para jenius untuk naik ke perahu. Namun dalam perjalanan naik perahu, beberapa junior sudah mulai menangis. Tidak hanya wanita, banyak pria juga menangis. Kaki beberapa orang bahkan lemah, dan mereka dibantu oleh para tetua dan dikirim ke perahu. Setelah semua junior naik, kapal perang terapung itu pun segera bergerak. Saat ini, tangisan di kapal perang semakin keras. Beberapa orang bahkan menangis dan berteriak untuk turun dari kapal, bahkan melaporkan identitas mereka untuk ini. Mungkin identitasnya memang penting, tapi di depan Istana Suci Tujuh Alam, sepertinya tidak penting. Jadi akhir dari pelaporannya identitasnya diikat oleh para tetua menggunakan kekuatan formasi. Beberapa bahkan membuat keributan dan ditangkap. Dalam hal ini, tidak ada yang berani membuat keributan. Tapi melihat situasi ini, Chu Feng menjadi semakin penasaran. Meskipun Chu Feng mengikuti orang banyak, dia tetap bersembunyi sepanjang waktu. Dia mencari di antara kerumunan dan melihat seorang pria tinggi dan kekar tapi relatif tenang. Chu Feng muncul dan duduk di sampingnya. "Saudaraku, apakah kamu tahu di mana tanah rahasia 9 surga? Mengapa semua orang begitu takut?" Tanya Chu Feng langsung, merasa bingung. Chu Feng sangat sopan ketika dia bertanya, tetapi pria kekar itu segera menjadi marah dan menatap Chu Feng. "Apakah kamu buta?" Mendengar ini, mata Chu Feng juga menjadi dingin. Dia memang datang untuk bertanya, tapi Chu Feng sudah dalam suasana hati yang buruk karena masalah Egi. Saat ini, berpura-pura di depan Chu Feng tidak akan terbiasa. Itu hanya bertanya tentang tanah rahasia 9 surga. "Apakah perlu marah?" Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Dia tidak melakukan apapun secara langsung, tetapi dia telah memberi kesempatan kepada pihak lain. Tapi apa yang orang ini katakan selanjutnya membuat Chu Feng merasa sedikit bingung. "Aku bilang kamu buta karena kamu memanggilku Xiong Tai. Itu karena kamu bertanya tentang tanah rahasia 9 surga. Apa maksudmu?" Chu Feng bingung. "Apa maksudmu? Kamu masih bertanya apa maksudku? Kamu benar-benar buta, bukan?" Pria itu marah, dia berdiri. Karena dia tinggi dan kuat, dia berdiri di depan Chu Feng, menutupi Chu Feng seperti bukit. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata dengan marah, "Siapa yang kamu panggil Xiong Tai? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku seorang gadis?" Dahi. Chu Feng tertegun apakah itu penampilan atau suara. Chu Feng benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah seorang wanita. "Apakah Anda seorang gadis?" "Maaf, ini penglihatanku." Chu Feng buru-buru menangkupkan tinjunya untuk mengakui kesalahannya, karena itu memang salahnya sendiri karena mengakui kesalahan seseorang. Itu hampir sama. Melihat bahwa kamu dapat memperbaiki kesalahanmu dan bersikap sopan, aku akan memberitahumu tentang tanah rahasia 9 surga. Tapi sebagai spiritualis dunia, kamu benar-benar tidak tahu tentang tanah rahasia 9 surga. Wanita berotot itu menatap Chu Feng dengan serius saat ini. "Aku benar-benar tidak tahu." Chu Feng menggelengkan kepalanya. Adapun wanita yang kuat dan kuat, setelah hati-hati melihat Chu Feng, kulitnya berubah. "Brengsek, bukankah kamu itu Chu Feng? Aku mengenalimu, kamu adalah orang yang telah disetujui oleh master dari Istana Suci Tujuh Alam." Karena penatua Zhenfu memegang gulungan itu di tangannya dan bertanya kepada Chu Feng bagaimana dia menyukai harta suci, berita itu sudah menyebar. Bahkan potret Chu Feng menyebar. Ini juga alasan mengapa Chu Feng terus menyembunyikan sosoknya, karena dia tidak ingin diganggu oleh orang-orang ini. "Chu Feng, ini Chu Feng." Awalnya,
Semua orang dalam suasana hati yang rendah dan tidak memperhatikan penampilan Chu Feng, tetapi suara wanita yang kuat itu menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya memblokir lingkungan Chu Feng. Bahkan beberapa wanita muda dan cantik melemparkan diri ke pelukan Chu Feng. Tuan Chu Feng, bolehkah saya ikut dengan Anda? Aku mohon, Tuan Chu Feng, bawa aku bersamamu. Wanita itu memeluk Chu Feng dengan erat dan memohon. Pria-pria itu, yang sadar akan kekurangan gender mereka, memiliki sikap yang lebih tulus. Beberapa orang bahkan melepaskan harga diri mereka, berlutut untuk Chu Feng, dan memeluk paha Chu Feng. Kakak Chu Feng, Tuan muda Chu Feng, kakek Chu Feng, bawa aku bersamamu. Meskipun aku laki-laki, selama kamu membawaku bersamamu, aku bersedia memberikan semua milikku. Pergi, mereka bertanya padaku, gadisku, itu bukan urusanmu. Tapi tiba-tiba, teriakan marah bergema, dan kekuatan formasi juga tersapu, menjungkir balikan semua orang di sekitar Chu Feng. Itu adalah wanita kuat itu. Jubah naga biru, dia sebenarnya adalah jubah naga biru. Chu Feng, namaku Xiao Yuiwei, dan aku adalah jubah ilahi naga biru. Karena kamu datang untuk bertanya padaku, itu berarti kita ditakdirkan. Lebih baik melakukan perjalanan ke tanah rahasia 9 surga bersamamu dan aku bersama-sama. Wanita yang kuat itu berkata kepada Chu Feng. Xiao Yuiwei? Namanya Xiao Yuiwei. Mungkinkah dia adalah murid Tianzun di dunia binatang? Mendengar nama wanita tersebut, ekspresi para penonton pun berubah saat melihatnya. Jelas, wanita kuat ini juga memiliki banyak latar belakang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.